Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, singkat saja tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa kenakalan anak kemudian bisa narkoba dan sebagainya gara-gara itu hubungan suami istri yang tidak harmonis. Saya menanyakan, bisakah seorang anak berbuat seperti itu gara-gara lingkungan selain rumah tangga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang bukan satu-satunya faktor suami istri itu sebagai pemicunya, bukan satu-satunya. Ini penting untuk memahami, faktornya banyak. Makanya tadi saya bilang hampir 80% dari kenakalan itu karena suami istri, hampir 80%. Jadi banyak kasusnya di suami istri. Kalau faktor lingkungan pasti, bahkan kita tahu Adam dan Hawa saja itu pasangan suami istri yang seia sekata. Dia itu kompak, tapi salah satu anaknya pembunuh, Qabil, yang kita sama-sama tahu bahwa Qabil melakukan pembunuhan yang menjadikan seluruh dosa kasus pembunuhan hingga akhir zaman ditanggung oleh Qabil. Maka kita harus pahami bahwa ketika kita sudah 80% melakukan perkebaikan dalam hal ini hubungan suami istri, sekiranya anak kita bermasalah pun di hadapan Allah minimal kita mudah mempertanggungjawabkan, karena urusan pendidikan anak itu bukan urusan hasil, tapi cara kita sesuai tidak. Jangan sampai jadi pemicu. Contoh begini, ini simpelnya gini. Ada suami istri selingkuh. Istri yang selingkuh atau suami selingkuh, jika istri atau suami selingkuh karena maaf dia faktornya karena kena cewek lain, maka suami ini berdosa. Tapi jika istri karena tidak melayaninya, maka dia ikut menanggung dosa. Makanya seorang istri yang tetap menjalankan kewajibannya, tapi ternyata suami selingkuh, di hadapan Allah dia tidak kena hisab. Begitu juga orang tua, ketika misalnya dia udah baik sama istri, dia menjaga, tapi anaknya tetap dalam keburukan di hadapan Allah, ya Allah, Engkau yang memberi hidayah. Innaka, kata Allah kan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu nggak bisa ngasih hidayah sama orang kamu sayang, tapi aku yang memberi hidayah. Makanya Nabi Nuh sungguh-sungguh mendidik anaknya, tapi ternyata anaknya kafir juga. Allah nggak akan mengatakan engkau gagal Nuh, tidak. Karena dia melakukan terus. Ini da'utu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'a illa firara. Aku berdakwah malam dan siang, tapi bukannya bertambah baik, anakku malah kabur. Maka kita kalau udah melakukan perbaikan sama istri, istri pun belum mudah diperbaiki, yang jelas di depan Allah kita akan mudah menjawab pertanyaan Allah. Kenapa anakmu begini? Ya Allah, Engkau tahu aku sudah berusaha menjalin hubungan dengan istriku. Aku coba memperbaikinya, istriku aku perlani baik-baik, tapi istriku nggak mau juga. Setelah anak istriku baik, ternyata anakku nggak mau juga. Engkau yang memberi hidayah kepadanya, aku sudah berusaha, nggak akan kena, Pak. Makanya nggak usah khawatir anak kita nanti gimana-gimana. Yang jelas yang kita khawatirkan apa yang kita sudah berikan sama anak kita, apa yang sudah kita lakukan untuk memperbaiki anak kita. Itu yang paling penting. Karena kalau ternyata anak kita rusak karena kitanya yang cuek, kalau kata Ibnu Qayyim, ayah yang zolim itu ada 3 cirinya, kata beliau. Dalam kitab Tufa'al Maulud bi Ahkamil Maulud, beliau mengatakan, wa kamimman ashqa waladahu wa fil zata kabadihi fi dunya wal akhirati bi ikhmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi lahu ala syahawatihi. Kata beliau, betapa banyak ayah yang menyengsarakan anaknya di dunia dan di akhirat disebabkan 3. 1, cuek sama anak, nggak peduli, bapak udah kasih makan kamu, sampai nggak tahu perkembangan anaknya gimana. Ada bapak yang sampai nggak tahu anaknya misalnya udah sekolah di mana, nggak tahu. Ada bapak pernah ngambil rapot, suruh istrinya dibujuk-bujuk mau, akhirnya mau juga ngambil rapot. Dia nungguin di ruang kelas, nggak dipanggil-panggil, kesel juga sama istrinya. Mah, benar nggak sih ngambil rapot anak kita? Ya benar Pak. Emang papa di mana? Ini di ruang kelas 2. Ah, anak kita udah kelas 6. Pantesan dia nggak dapat dipanggil, anaknya salah kelas deh. Ini ada bapak kayak gini sini istighfar bareng-bareng gitu. Coba cek Pak, anak bapak temennya sama siapa harus tahu.
Teman akrabnya siapa? Ini harus dipahami, cuek tuh. Yang kedua, watar kita dibihi, tidak mendidik adab. Dibiarin aja anak bangun kesiangan, bodoh. Anak perempuan dibiarin aja nggak pakai jilbab, bodoh amat. Yang penting gua rajin sholat. Nanti ditanya itu. Yang penting kita usaha pelan-pelan. Sayang, pengen nggak membuat papa bahagia di akhirat? Apa? Bantu papa yuk. Pakai jilbab. Kalau di luar, kalau di rumah nggak apa-apa. Kamu kan cantik, papa cemburu. Khawatir kamu diapa-apain sama orang. Ya, pakai. Gigi pelan-pelan. Nggak mau apa? Ya udah, kita sabar. Padahal papa pengen banget mengajak kamu ke surga bareng. Ya, papa pengen supaya anak papa semua selamat dari neraka. Ya, izinkan papa sedikit memaksa, boleh. Jadi terus. Jadi kan bodoh amat lah. Enggak. Bapak yang kayak gini, yang mendidik adab ini, yang enggak, nanti tegur oleh Allah. Yang ketiga, dan sebutkan Ibnu Qayyim, bapak yang zalim itu wa i'anatihi lahu 'ala syahawati, yaitu yang memfasilitasi syahwat anaknya. Ya, anak lagi rewel, nih, upin, nih, baby shark, tonton. Bapak membuat anak kenal gadget dari awal, pakai gadget lama-lama candu, udah sulit dilepas, udah nonton film porno tuh karena baru nangis dikit, nih. Padahal orang kalau nangis itu butuh kita. Makanya baginda Nabi dalam buku ini saya tulis, justru momen nangis momen berharga, Pak. Makanya kalau anak nangis itu jangan kasih yang lain apa-apa. Rasulullah pernah mendapati seorang anak kecil nangis karena kehilangan burung pipit, namanya Abu Umair. Rasulullah malah mendatangi dari rumah. Bayangin, kepala negara, Nabi sibuk banget, ketika dikasih kabar Anas burung pipitnya Abu Umair mati, langsung datang, langsung bertanya, lagi nangis, ya Abu Umair, ma fa'alan Nugair? Abu Umair, burung pipit kamu kenapa? Mata Nugair Rasulullah, burung pipitku mati. Ya Allah, dipeluk anak ini, diusap punggungnya. Bayangin, Rasul sesibuk-sibuknya masih sempat memberikan perhatian sama anak-anak. Kenapa? Karena anak lagi nangis, butuh sandaran jiwa. Yang hadir saat itu superhero-nya. Makanya anak itu jadi kuat perasaannya, Rasul. Dan Rasul maaf, tidak menyepelekan urusan itu. Bayangin cuma urusan burung pipit, Rasul nggak bilang, alah burung pipit doang. Enggak. Kalau kita kan gitu, alah burung pipit doang, nanti papa ganti sama burung Garuda. Kalau perlu ada logo Pancasila, udah cengeng banget. Enggak gitu, Pak. Rasul tuh mengajarkan, udah pahami. Makanya anak-anak jadi seneng sama Rasul. Makanya kalau anak kita nangis, jangan serahkan ke pembantu. Kita sini nangis, kalau masih bayi, wow gitu, tetap kita aja Pak, mau goda utang tintung, tetap Pak. Tapi ada momen berharga Pak. Ketika anak tiba-tiba baterai nangisnya kan lama-lama juga habis kan. Ketika nangis di punggung gitu, di situ Pak, anak terekam di kepalanya. Suatu saat kalau aku mencari suatu saat kalau aku sedih, ada ayah akan menghiburku. Suatu saat kalau aku menangis, ada ayah akan selalu bersampingku. Jadi dia nggak cari perhatian laki lain. Makanya kalau lagi nangis jangan kasih gadget, nanti urusan dia. Apalagi nangis kasih ke pembantu, nanti perasaan kuat pembantunya. Suatu saat ke pembantunya dipecat, tuh anak minta dipecat juga kan. Solidaritas. Jadi kita harus pahami. Makanya kata Rasul, kata Ibnu Qayyim, jangan memfasilitasi syahwat anak supaya di akhir pekan enggak mengganggu. Ini bapak beliin PS, ini beliin motor, padahal belum waktunya. Akhirnya ikut geng motor. Tuh bapaknya tuh. Terus bapaknya cerita sama ustadz psikolog, ustadz gimana caranya supaya menghentikan anaknya sudah kecanduan gadget? Susah banget dibilangin. Tanya balik sama bapak itu, yang beliin gadgetnya siapa? Saya sih ustadz. Yang isiin pulsa sama kuotanya siapa? Saya juga. Lah bapak yang beliin, bapak yang isiin pulsa kuotanya, lah nanyanya ke saya juga. Lah kan simpel, ambil aja orang saya beliin kok. Karena kita terlalu mudah memberikan sesuatu yang justru merusak anak. Jadi jangan berpikir. Jadi yang paling penting itu adalah melakukan perbaikan hubungan. Kalau ada pengaruh lingkungan, yaitu juga kita antisipasi dengan diri kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya bagaimana kalau ada seorang ibu bercerai dengan suaminya, alasan suami tidak jujur dan menikah lagi, lalu anaknya satu seperti tomboy, bagaimana solusinya? Salah satu ada perceraian yang seringkali tidak diikuti oleh suami istri itu setelah bercerai, di dalam surat Al-Baqarah ayat 237
Ini sering saya sampaikan supaya kalau bercerai antisipasi kerusakan yang terjadi khususnya mana. Apa kata Allah bagi orang yang sudah bercerai? Kata Allah, wala tansaul fadla bainakum. Jangan lupakan kebaikan di antara kalian. Salah satu penyebab anak itu rusak gara-gara perceraian adalah anak yang setiap pasangan mantan ini saling menjelekkan. Si ibu bercerita depan anaknya, nih mamah nih korban bapak kamu. Dari dulu disakiti terus. Orang lain makan daging, mama makan hati. Itu ibu yang kayak gini membuat akhirnya anak benci sama bapaknya. Termasuk ketika anak protes, papa kata mama papa begini. Alah, mama kamu dengerin, mama kamu kan stres, sedeng. Itu papa nemuin di pinggir lampu merah. Kan makin jelek-jelek aja. Makanya orang kalau udah bercerai itu jadi rusak karena lisannya nggak menjaga. Allah katakan jangan lupakan kebaikan. Dulu kalian itu menikah karena pasti ada kebaikannya. Kan nggak mungkin kamu menikahi setan. Nggak mungkin. Ada seorang ibu bilang gini, Ustaz boleh nggak saya menceraikan, minta cerai sama suami saya. Soalnya suami saya 1, 2, 3 sebutin keburukannya. 1, 2, 3 suami saya begini. Terus saya tanya, ibu sudah menyebutkan keburukan suami, boleh saya minta daftar kebaikan suami? Dijawab sama dia, kagak ada. Kagak adanya pakai huruf kapital lagi, kagak ada gitu. Saya bilang oke, konseling kita berhenti di sini, saya tunda sampai sepekan. Nanti sepekan lagi ibu WA saya kalau sudah nemuin kebaikan. Karena menurut saya nggak mungkin nggak ada kebaikannya. Emang ibu nikah sama setan? Saya bilang. Hari itu ibu sedang diputus memorinya oleh setan sehingga semua kebaikan suami nggak ada. Makanya ibu ini setelah 3 hari baru ya saya maafin Ustaz, 3 hari saya emosi, saya baru sadar ternyata saya mau salah. Ternyata disebutin kebaikan suaminya ada, bahkan lebih banyak dari keburukannya. Inilah yang terjadi. Nah, ketika suami istri bercerai, dampaknya anak itu membenci bapaknya karena lisan saya ibu. Di Solo saya tangani anak ningrat. Maaf banget, si ibu ini anak ningrat, suaminya selingkuh, marah banget, digugat sama keluarga besarnya, intinya kalah di pengadilan si pihak laki-laki. Hak gono, harta gono gini, hak pengasuhan, cerai, semua kalah dia. Setelah cerai diputusin sama hakim, si anaknya masih itu umur 5 tahun. Anaknya nanya, papa mana sih? Kata ibunya gini, jangan sebut papa lagi. Itu bukan bapak kamu, maaf, itu asuh gitu. Itu anaknya sampai ditanamkan kebencian sama bapaknya. Tahu yang terjadi saat dia SMP, saya ketemu dia karena saya jadi konselor remaja, dia mendeklarasikan diri sebagai gay. Saya tanya kenapa? Benci sama bapak. Kata mama, bapak jahat. Aku nggak mau jadi laki-laki. Aku perempuan aja kayak mama. Makanya dia menjadikan diri kayak perempuan. Makanya penting sekarang siapapun, kalau seseorang sudah bercerai, salah satu adabnya jaga. Dia mungkin bukan suami kita lagi, tapi dia bapak bagi anak kita, maka jangan jelek-jelekan. Kau perlu sebutkan kebaikan. Nah, dia itu memang dia bukan suami mama, tapi dia bapak kamu. Kita harus cari daftar kebaikannya. Dia itu sayang sama kamu, nak. Dan yang kedua, berikan kesempatan bapak dan anak ini berduaan. Ketika dia nggak berdua sama bapaknya, dia akhirnya tidak merasa dirinya itu sosok yang dimuliakan. Ingat, ini penting. Jadi kenapa saya katakan perbaiki hubungan itu, termasuk kalau sudah bercerai antisipasinya. Ya, itu sarannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya bagaimana kalau suami selalu membuat rumah tangga atau rumah tidak nyaman karena suami sukanya marah-marah dan selalu posisi istri tidak pernah benar di mata suami. Hati saya tertekan. Terima kasih. Ibu yang merasa dimarahi sama suami, ibu yang merasa ditekan dan bikin stres suami, pertama jangan selalu posisikan sebagai korban. Posisi korban tidak bisa memperbaiki keadaan karena korban itu pasif. Suami saya begini, Ustaz gini-gini, makanya kalau dia berubah baru saya tenang. Maaf, posisi ibu korban terus. Korban akan selalu menganggap bahwa lu berubah baru gue tenang. Nah, bukan gitu. Dalam Quran suami istri itu lewat ada 6 relasi. Ya, nggak mungkin saya bahas di sini karena waktunya panjang, tapi ada 2. 1, Allah sebutkan suami istri dalam surat Al-Baqarah sebagai teman. Wa sahibatihi wa bani. Suami istri disebut sohibah. Sohibah itu teman. Berarti pahamilah, suami kita baiknya ada, buruknya apa lagi? Ada.
pasti ada buruknya, makanya namanya juga teman. Yang kedua, Allah sebutkan surat At-Taubah 71 sebagai penolong. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya'u ba'din. Lelaki mukmin dan wanita mukminat sebagai mereka penolong bagi yang lain. Jadi kita harus pahami, kok upgrade dari ibu yang tadinya korban sebagai penolong. Kenapa penolong? Pahamilah, bisa jadi suami ibu yang suka marah-marah, bisa jadi dia korban dari salah asuh di masa kecilnya. Bisa jadi suami ibu yang marah-marah karena bapaknya dulu selalu membentak dia, ibunya nggak pernah meluk dia, ibunya kasar, kamu tuh nyusahin mama aja. Saya belajar ini karena saya pahami sebagian kita nih itu bagian dari pola asuh orang tua kita. Suami ibu bukannya nggak bisa ngomong lembut, Bu, bisa jadi isi kepalanya dia dulu tuh sampah semua. Walaupun dia hafal Quran hadis. Saya nangani salah seorang adik kelas saya dari Mesir. Dia itu kalau udah, maaf ya, kalau udah marah sama istrinya, dia gak segan-segan kepala istrinya dijedotin ke tembok. Sampai istrinya masuk UGD dan menggugat cerai. Mana hafalan Quranmu? Mana hadis-hadis yang kau hafalkan? Suaminya bilang, aku gak tahu, dari dulu aku kalau marah begitu. Bapakku juga begitu kalau marah. Dia nggak bisa, Bu. Walaupun ada hadis mengatakan berlaku lembutlah sama istri, tapi dia terbiasa dari kecilnya, Pak. Bukan Al-Quran hadis yang salah, dianya sendiri dibentuk oleh pola asuh yang salah. Kebayang nggak ada suami yang disuruh ngomong sayang, tapi dari kecil isi kepalanya ngomongnya bego lo, maaf, anjing, babi, itu isi kepalanya. Terus diminta dia untuk berlaku lembut, sulit. Terus gimana Ustadz? Makanya jangan jadi korban terus, naikkan. Jangan-jangan suami begini karena nggak pernah dipeluk sama ibunya, nggak pernah diusap punggungnya, nggak pernah disentuh bagian ininya, nggak pernah telinga dibisikin, aku sayang kamu, nggak pernah. Bisa jadi ibu ini beruntung, bapak ibu kita, orang tua kita baik, sementara suami kita, bapak ibunya kasar. Kalau kita pahami ini, maka kasihani, sehingga timbul, benar juga, iya, karena ini. Jadi kita mulai timbul perasaan. Saya banyak temukan ibu-ibu dan bapak-bapak suka marah itu mengalami penyakit psikis namanya skin hunger. Tahu skin hunger? Orang nggak pernah dipeluk dan disentuh di pipinya, kulitnya beraduan dengan orang tuanya. Itu jadi pribadi yang gampang marah di masa dewasanya. Orang yang negatif thinking, orang suka berdebat, kritis tapi kok ngeselin, itu dari masa kecilnya, Pak. Saya pernah punya klien. Itu perempuan baru datang ke saya ngomong gini, pasti konsultasi sama Ustadz mahal ya? Saya bilang enggak kok, gratis buat kamu. Alah, pencitraan lah. Gue bilang jadi maunya gimana? Kan kalau saya mau tersinggung menjadi sama-sama. Saya hanya bisa pastikan, pasti ini orang fakir cinta, pasti bapak ibunya dulu kasar, makanya dia sama orang itu prasangkanya. Jadi kok ibu nemuin, bapak nemuin ada orang yang apa-apa salah di mata dia, maaf ya, ibu senyum sama dia, apa dibilang, apa lo, kenapa lo senyum-senyum? Maksudnya apa senyum? Enggak ini, ya udah. Besok kan kita belajar, berarti ke depan dia nggak boleh senyum. Besok kita datang nggak senyum, diomongin juga, tuh orang sombong banget sih, nggak mau senyum sama gua. Pernah nemuin orang kayak gini? Pernah. Itu pahami, orang ini fakir cinta. Dia dibesarkan dalam lingkungan yang keras, galak, nggak pernah dapat sentuhan kasih sayang. Maka kita harus memahaminya, kasihan dia. Maka upgrade diri ibu, minimal kasihan dulu mas suami. Iya, kasihan suami saya. Bisa jadi dia sebenarnya nggak bisa mengendalikan diri dia. Dia lelaki yang lemah. Ingat Bu, lelaki yang suka marah itu lelaki yang lemah. Karena Rasul mengatakan, laisa syadid bisura'ah, walakin syadid man yaliku nafsahu dalam godok. Bukanlah lelaki yang kuat yang bisa memenangkan pertarungan. Lelaki yang kuat adalah yang bisa mengendalikan dirinya di saat marah. Makanya para ulama menyimpulkan orang yang mudah marah-marah lelaki yang lemah. Meskipun badannya besar, ototnya six pack, tapi sejatinya dirinya lemah karena dia nggak bisa mengendalikan diri saat marah. Maka bantulah ya. Mungkin lain waktu ibu bisa ya cari nomor WA saya, nanti bisa diskusi panjang, saya bantu via online, via WA untuk bisa membantu agar suami dan bagi suami yang merasa dibahas dalam ini yang mungkin hadir ya, ini mudah-mudahan benar Ustadz, saya bukannya nggak bisa menahan diri, saya pengen tapi tahu-tahu marah aja. Ada terapinya buat orang marah, ada kalau kita mau. Baik, itu aja. Mohon maaf karena sudah 6:30. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat dan kita bisa ketemu di akhir waktu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.